Sejumlah atlet dan juga ofisial mengeluhkan soal kondisi venue cabang olahraga bola voli indoor yang dinilai sangat buruk dan memprihatinkan. Bahkan disebutkan terburuk dalam 4 kali PON terakhir. Jalan menuju venue pun sangat becek dan masih tanah. Terkait hal ini saya akan berbincang dengan Ketua Bidang Pertandingan Panitiaan, Pengawas dan Pengarah Kegiatan PON, Yohansyah Lubis. Halo, selamat siang Pak Yohansyah. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Yohansyah sudah bergabung bersama kami. Pak Yohansyah, ini apa respon Anda terkait dengan keluhan dari para atlet dan juga ofisial? Sementara di satu sisi tadi sempat kita dengar bersama bahwa salah satu panitia di cabang olahraga voli mengatakan ini hanya masalah kecil. Bagaimana respon Anda? Ya, terima kasih. Kebetulan saya sebagai Panwasrah yang ditunjuk oleh KONI Pusat untuk mengawasi khususnya di bidang pertandingan. Saya mengawasi di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini kebetulan mempertandingkan 34 cabang olahraga dengan 46 disiplin atau sekitar 527 nomor yang akan diperebutkan. Terakhir kami juga melihat terutama di lapangan voli yang kemarin menjadi viral gitu ya. Kami sudah mendesak juga kepada PB PON. Memang jawaban dari waktu itu Pak Sekretaris bahwa sempat terlupa untuk jalur ke arah lapangan voli gitu ya. Itu sekitar jalan hampir 200 meter lah. Nah ini di video bisa kita lihat itu sore. Mudah-mudahan kami berharap ada pergerakan lah, termasuk tadi yang sampaikan masalah air juga menjadi concern kami, juga termasuk kebersihan. Kami terus mendesak ini agar segera diperbaiki. Termasuk kami juga sempat melihat yang debu-debu ini juga masih ada gitu ya. Tapi biar bagaimanapun kita berharap PON ini harus tetap berjalan gitu ya. Nah, yang di stadion ini memang ini dari sisi utara. Ini dari sisi utara ada sekitar 30% lagi yang masih belum terpasang gitu. Itu Mas. Oke, Pak Yohanes, ini menarik tadi yang Bapak sampaikan bahwa panitia sempat lupa begitu ya terkait dengan pengerjaan jalan yang saat ini tentunya kita lihat bersama tadi becek dan lain sebagainya. Ini kenapa bisa sampai seperti itu Pak? Ada yang lupa? Ya, ini jawaban. Kebetulan waktu itu jawaban dari Sekretaris PB PON terlontar ke John gitu. Tapi insya Allah janjinya sih mau ada proses ini nih yang ini kalau yang gambar ini 2-3 hari yang lalu. Tapi kemarin saya lihat sore itu sudah tertutup oleh pasir, walaupun janjinya tidak akan diaspal, tidak akan sempat diaspal gitu. Tapi minimal ada bisa jalan ke arah atlet, walaupun atlet kendaraan nggak bisa masuk nih, kendaraan tidak masuk, tidak bisa, tapi ya? Minimal tidak pakai lompat-lompat lah gitu ya. Pak Yohanes, ini mungkin 2 hari yang lalu. Pak Yohansyah, ini saya Pak Yohansyah, saya tertarik dengan kondisi saat ini. Tentunya rencana PON ini kan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, persiapan juga cukup lama begitu. Sebenarnya ada kendala nggak sih Pak sehingga sampai kondisinya kita lihat bersama masih ada alat berat di sana, becek dan lain sebagainya. Ini bagaimana ceritanya Pak? Kok bisa seperti itu Pak? Pak Yohansyah? Itu bukan ranahnya saya. Kebetulan saya tetap menjaga agar pertandingan ini bisa berjalan terus. Walaupun di beberapa cabang olahraga masih, terutama kami dapat keluhan, terutama di overlay. Di overlay juga kami mendapat informasi dari technical delegate yang sudah disepakati overlay misalnya sekian 20, tetapi kasus sebagai contoh di ski air misalnya, TD-nya menunggu untuk posisi dari darat ke laut ditunggu, ternyata memang di listnya vendor itu
tidak ada. Makanya kami kemarin meminta kepada vendor mana saja yang disetujui gitu ya, list yang disepakati dengan yang disampaikan oleh vendor itu vendor tidak menyampaikan kepada TD gitu ya. Tapi kami menyampaikan juga kepada panitia, kemudian juga induk organisasi, tetaplah berusaha dalam arti gini, gimana caranya lah. Seperti termasuk juga yang di Siki Air terpaksa mengambil booth dari Riau dan satu dari negara Thailand gitu ya. Jadi artinya dalam proses perjalanan gitu ya. Dan kami berharap juga tetap harus jalan apapun yang terjadi gitu ya. Kira-kira itu. Baik, kalau kami saya bertanggung jawab untuk pertandingan gitu jalannya pertandingan. Tapi sejauh ini memang kekurangan tetap ada, tapi kita harus menyelamatkan ini juga. Mukanya Sumatera Utara juga harus kita jaga juga gitu, walaupun masih banyak sana sini yang kekurangan ya kita rasakan, termasuk yang hampir belum selesai juga padahal sebetulnya ID card ini ada kemarin itu malam pertemuan CDM meeting juga ada keluhan dari provinsi mana yang CDM-nya saja belum dapat ID card gitu ya. Nah ini juga tapi janjinya dari PB PON bahwa 1-2 hari ini akan dikerjakan gitu ya. Tapi sejauh ini bagaimana para atlet, cukup menikmati, cukup senang di sana Pak? Kalau atlet memang fokus gitu ya. Kami berharap juga prestasi tetap dijaga gitu ya, mengejar prestasi. Walaupun ada kekurangan sana sini gitu ya, baik itu termasuk akomodasi penginapan yang dikeluhkan, satu kamar bertiga gitu, kemudian juga transportasi gitu ya. Tapi rapat kemarin bidang transportasi juga menyatakan kalau driver yang macam-macam udah dipecat aja itu gitu ya, yang minta uang tambahan dan sebagainya gitu ya. Itu janjinya kepala dinas, keluarkan saja itu yang begitu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Amin. Tapi dari tanggal 1 di sini memang banyak kekurangan, tapi kami lihat di sini ada terus perbaikan gitu ya. Terus ada perubahan lah gitu. Baik. Tentunya pengawasan dari Pak Yohansyah Lubis ini bisa membuat pertandingan di sana semakin lancar lagi dan bisa membuat PON ke-21 di Aceh dan juga Sumatera Utara khususnya bisa semakin baik lagi. Terima kasih Pak Yohansyah Lubis sudah berbicara dengan kami di siang hari ini.